Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Informasi terkini yang kami dapatkan, Kepolisian Daerah Bali menghadirkan kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Roni Rahmaniti Baskara untuk membantu penyidik mengungkap kasus pembunuhan Angelin. Ini dikatakan oleh Roni Sompi yang bertugas di Bali. Penyelidikan ini akan secara ilmiah karena tanpa ilmiah maka bisa terbantahkan di pengadilan. Tapi untuk menguak tabir pembunuhan Angelin ini, di sini kami sudah hadirkan Hotma Sitompul, kuasa hukum Margris. Selamat pagi Pak Hotma. Pagi Marisa. Dan juga di line telepon sudah kami hadirkan Haposan Siombing sebagai kuasa hukum tersangka Agustai Andamai. Selamat pagi Pak Haposan. Selamat pagi Mbak Marisa. Ya, mungkin kita pertama-tama ke Bang, saya panggilnya Abang aja karena sama-sama dari Sumatera nih. Cuma beda saya di Sumatera Barat, Abang dari Sumatera Utara. Bang, ini kita lihat perkembangan terkini bahwa tersangka Agus ini memberikan pernyataan-pernyataan yang saat ini sedang memberatkan klien Abang nih. Abang baru ditunjuk mungkin memang beberapa hari. Kira-kira tanggapan dari Abang seperti apa? Tentang bahwa keterangan Agus. Ya. Bahwa pelakunya sebenarnya adalah seorang berinisial M. Dengan segala hormat nih, kan mesti menghormati sesama rekan sejawat. Pertanyaannya saya kembalikan. Apa komentar saya terhadap seorang tersangka yang bilang hari ini A, sebentar lagi B, sebentar lagi Y, sebentar lagi Z? Apa yang harus saya komentari orang seperti ini? Makanya dipakai lie detector, pakai Pak Niti Baskoro. Itu kan untuk meyakinkan orang ini bagaimana. Kalau saya nggak usah susah-susah. Seorang yang tidak bisa dipegang mulutnya, saya tidak bilang orang ini, itu kambing. Kalau kambing dipegang buntutnya, kalau manusia dipegang mulutnya. Sekarang kalau mau lebih dalam lagi, saya nih pengacara. Kalau klien saya bilang A, besok bilang B, besok bilang C, besok bilang D, apakah harus saya ikuti omongan-omongan ini? Tapi mungkin kan Bang, bahwa Agus tersebut sebelumnya mendapatkan mungkin tekanan, pressure, ataupun juga bahkan iming-iming sehingga akhirnya mungkin belakangan baru akhirnya tersadar untuk menguak hal yang sebenarnya. Dari mana kita tahu itu terbelakang? Besok ada belakangan lagi, besok ada belakangan lagi. Susah kan jadinya? Kalau saya nih, saya tidak bilang orang lain mesti ikut seperti itu. Saya tidak bisa diatur sama klien. Saya atur klien. Kalau kamu salah, bilang salah. Jangan besok begini, besok ini berkelit. Terus kita ikut mendukung. Saya tidak mau begitu. Oke, kami juga ingin mendengar tanggapan dari Pak Haposan. Silakan ditanggapi Pak Haposan. Ya, selamat pagi Mbak Marisa. Selamat pagi Bang Hotma Sitompul. Pagi. Jadi terkait dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka S yang dimana dia ditangkap pada tanggal 10 Mei 2015 dan kejadian yang diungkapkan oleh TSK pada tanggal 16 Mei 2015 seperti yang disampaikan oleh rekan Hotma, ada beberapa statement dari TSK yang berubah-ubah pada saat keterangan di tanggal 10 sampai tanggal 11, 12 dan juga pemeriksaan terakhir pada tanggal 17 yang lalu. Di mana pada statement sebelumnya dia juga menyatakan bahwa sendirilah yang melakukan perbuatan pembunuhan dan juga pemerkosaan. Akan tetapi saya juga sangat kaget di mana pada pemeriksaan tanggal 17 Mei 2015 justru tersangka menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan yang keji pembunuhan terhadap anak mereka, yaitu perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan. Apa alasan dia mengubah pernyataan itu, Pak Haposan? Seperti yang pernah disampaikan oleh TSK di dalam berita acara pemeriksaan, bahwa TSK ini ada di bawah ancaman, baik itu dari inisial M, dari M maupun setelah dia keluar dari rumah majikannya pada tanggal 25, dia juga ada ancaman melalui telepon. Jadi berdasarkan ancaman-ancaman inilah di mana ada satu kalimat bahwa dia akan dihabisi di Bali kalau tidak menyimpan rahasia. Nah, terkait daripada statement dari rekan Bang Hotma Sitompul, saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada TSK untuk menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia perbuat. Gak usah ragu, karena berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam praktek nanti di pengadilan, sangat dibutuhkan kekooperatifan daripada si tersangka, dan pada saat dia nanti menjadi terdakwa, dia harus menyampaikan apa yang dia tahu, bersifat kooperatif, karena dengan kooperatif tentu akan ada pertimbangan nanti dari majelis hakim. Apakah ada hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan. Kira-kira demikian, Mbak Tadi Anda Marisa. mengatakan untuk menutupi rahasia yang dimaksud. Maksudnya rahasia apa, Pak? Dalam keterangan TSK AG, ada suatu perubahan di mana pada saat BAP sebelumnya dia menyatakan tempat kejadian eksekusi itu ada di kamar daripada TSK. Tetapi baru beberapa hari yang lalu pada tanggal 17, TSK menyampaikan bahwa dia hanya mendengar adik kita Angelin menyampaikan, dia mendengar bahwa adik kita Angelin meminta, "Ma, tolong lepaskan saya." Jadi dia mendengar ada sesuatu di kamar daripada M. Dalam tengah waktu beberapa lama, tiba-tiba M memanggil dia. Pada saat dia masuk, ternyata dia sudah melihat adik kita Angelin sudah terkapar di lantai, yang pada intinya pada saat itu disampaikan oleh M, "Jangan beritahu siapa-siapa, kalau seandainya kamu tertangkap oleh polisi, kamu harus mengakui bahwa kamu yang membunuh, bahwa kamu yang memperkosa." Dan disampaikan oleh M, katanya suruh buka baju supaya bajunya juga dimasukkan di dada daripada si korban Angelin. Selanjutnya ada beberapa perintah, dan dalam perintah itu dia menjanjikan akan memberikan upah sejumlah 200 juta. Dan selanjutnya dia membantu upaya penguburan. Jadi dalam arti di sini, kita percayakan aja proses penyidikan kepada pihak Polri, karena sesuai dengan pasal 18 KUHP, di sana akan dilihat sejauh mana keterangan saksi, sejauh mana nanti keterangan daripada ahli, apakah ada surat, apakah ada petunjuk terkait dengan tragedi terbunuhnya adik kita Angelin. Itu Mbak Marisa. Oke, Pak Hotma, apa pembelaan klien Anda sejauh ini? Saya nggak perlu membela dengan omongan seperti ini. Hari pertama saya membunuh, saya memperkosa. Hari kedua orang lain, saya cuma mengubur. Beberapa kali kemudian yang bunuh M, klien saya. Besoknya di depan anggota DPR dikasih 2M. Kemarin kasih 200 juta. Ngapain saya dengerin orang ini? Oke Bang, tapi kan perkembangannya sekarang juga sudah ada lagi 3 orang yang dikatakan kerabat tapi juga mantan dari pekerja di keluarganya Margaret ini gitu, yang datang katanya bahkan itu dari dorongan dalam diri sendiri gitu untuk memberikan pernyataan yang saat ini sedang memberatkan klien Abang. Ya begini ya. Pertama begini, kalau kita menjadi saksi itu di pengadilan diuji. Hakim berkewajiban memeriksa kesusilaan orang ini, bagaimana kehidupannya sehari-hari, bagaimana kelakuannya, bagaimana itu. Itu dulu. Makanya saya ingatkan jauh-jauh hari, mohon pihak kepolisian tidak mengambil sumpah dengan harapan nanti di pengadilan nggak perlu datang. Ini ada BAP. Bagaimana kita mengujinya? Kedua, pada waktu dia memberikan keterangan di Polda, keluarga dia telepon saya, bilangin orang itu hidupnya nggak beres, nipu sana nipu sini. Itu kata keluarganya. Ini yang bersia siapa Pak Hotman? Frankie itu. Oke, Frankie. Pertanyaannya begini malahan, tanya sama Frankie itu, apakah dia tidak menelantarkan anaknya? Anak-anaknya nggak disekolahin sama dia. Kedua nih, dia datang mesti ditanya, pekerja katanya kan, bekerja. Pertanyaannya begini, kamu bekerja kerja bener nggak? Bukannya tidur-tiduran aja? Atau ada barang hilang? Bisa begitu. Sehingga kita bisa menilai, saksi ini ada apa? Sakit hati mungkin, diusir, karena kelakuannya nol. Sakit hati, tiba-tiba begitu. Mau yang terusannya, kalau ada penelantaran, bukan orang yang menelantarkan saja yang bisa kena. Orang yang tahu dan membiarkan penelantaran itu
mesti kena tangkap juga itu. Kalau betul omongannya. Tapi sejauh ini abang juga mengakui kalau bahwa memang klien abang ini memang menelantarkan anak. Tidak. Angelin, tidak? Tidak. Sekarang baru 3 saksi yang memberatkan. Saya bawa 6 nanti. Bilang bahwa ibu ini orang baik. Bukan dibikin-bikin, ada faktanya. Mau dibawa 20 orang, saya bawa 40 orang. Siapa saja saksinya Pak Hotma? Saya tidak boleh sebut sekarang. Dia aja katanya udah minta perlindungan sama LPSK. Saya tidak akan sebut, tapi pada waktunya akan saya ajukan. Ini loh, foto-foto, video bagaimana. Kita bisa lihat semua foto dari almarhum. Nggak ada yang mukanya sedih, semua gembira. Kenapa sekarang semua orang beramai-ramai? Hajar ini, ada apa ini? Seberapa besar keyakinan Anda bahwa klien Anda sama sekali tidak bersalah dalam kasus ini? Baik dalam penelantaran anak atau sekarang yang sedang santer begitu ada dugaan pembunuhan bahkan. Saya sebagai pengacara harus yakin apa yang dikatakan klien saya. Tentu saya tidak bisa belum periksa semua. Nanti pengadilan yang menentukan. Tapi saya harus yakin bahwa klien saya benar sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya. Kalau dibuktikan sebaliknya, saya harus terima itu. Pembelaan terkuat sejauh ini apa Pak Hotma? Saya merasa alibi terkuat apa? Saya tidak pernah punya beban. Saya tidak mewakili dia dalam mendampingi dia. Karena sebelumnya ada pengacara-pengacara lain. Jadi saya tanya sama ibu itu, ada yang nggak benar nggak? Semua benar. Apa perlu diulangi lagi? Ayo polisi buka bikin BAP baru, saya datang. Nggak usah Pak. Saya ceritakan apa adanya yang sebenarnya. Jadi saya tidak merasa terbebani. Yang membebani saya yaitu masyarakat-masyarakat yang kebawa arus karena banyaknya ahli-ahli, para pakar yang hebat-hebat itu, orang hebat, cari panggung bicara. Pak Hotma, kalau misalnya kita kembali ke skenario pertama, keterangan pertama yang dikeluarkan oleh Agus Tai begitu ya. Di awal kan dia memang mengaku sebagai pelaku pembunuhan, dia yang memerkosa dan sebagainya begitu. Apakah klien Anda, Ibu M ini mengatakan posisi dia ketika kejahatan, misal kejahatan seksual itu terjadi ada di mana? Dia nggak tahu itu terjadinya kapan, dia nggak tahu. Jadi kalau Anda tanya waktu terjadinya itu dia di mana, dia nggak tahu dong. Ketika seorang anak dipukuli, ketika kita masuk logika, anak itu akan berteriak Pak Hotma. Apa reaksi Ibu M saat apa? itu? Kalau seorang anak langsung dipukul, masih bisa teriak. Kan kita bicara fakta dan bicara hukum. Untuk seorang tersangka, saya tidak masuk kepada tersangka ini. Ya bebas-bebas saja dia ngomong. Masalahnya sekarang siapa yang mau percaya siapa? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang-orang percaya omongan dia? Kenapa ini, ada apa ini? Abang, kalau misalnya tadi abang katakan bahwa Agus ini sudah boleh katakan pelin-pelan ya, hari ini ngomong apa, hari ini ngomong apa. Tapi kalau kita lihat ini juga udah sebelumnya ada 2 pengacara loh yang diganti loh oleh klien Anda. Anda seberapa yakin kalau Anda tidak menjadi pengacara ketiga yang diganti oleh Ibu Margaret? Saya tidak bisa bilang itu kalau nanti terbukti dia membohongi penasihat hukumnya. Saya nggak akan bisa bilang jangan bohongi kita karena nanti di pengadilan akan terbuka. Kalau sampai itu yang terjadi, apa langkah yang akan saya abang ambil? percaya sepanjang ini tidak akan terjadi itu. Kenapa begitu? Karena dia tulus. Bayangkan waktu Frankie itu datang dengan satu wanita. Saya bicara sama ibu itu, dia bilang nanti Bu ini banyak orang memberatkan, tolong nanti Ibu sampaikan sama saya nama-nama orang yang bisa meringankan Ibu, yang tahu kehidupan. Dia sebut nama orang itu. Saya kaget kan, dia baru ngejelek-jelekin tuh Ibu. Tapi Ibu itu bilang, panggil si X itu, nanti dia bisa memberikan bagaimana kehidupan di rumah saya. Kan lucu ini. Tapi sejauh ini ada tuntutan yang dirasa macam-macam nggak? Karena kalau 2 pengacara sebelumnya, Bernardin ya, dan juga Ali Sadikin mundur atas inisiatif diri sendiri karena ada permintaan macam-macam dari pihak Margaret dan juga keluarga. Itu yang saya sesalkan. Saya mundur dengan segala hormat pada teman sejawat. Karena keluarga minta yang macam-macam. Jadi secara moral dan nurani saya mundur. Itu kan kalimat bersayap, memojokkan klien kita, kliennya dulu. Saya tanya, buka dong itu. Pada waktu saya di stasiun TV ditanya itu. Ya. Saya tanya klien saya, apa sih yang kalian minta? Saya minta supaya bisa lihat jenazah. Saya minta supaya anak yang saya sayang itu dikubur di Bali. Apa hubungannya dengan moral
Dan Nurani, saya sampaikan itu publik bahwa keluarga minta supaya anak itu dikubur di tempat itu rasa anak dia sendiri. Ini kan berkembang bias sampai ada warisan, ada moral, ada nurani. Apa ini? Begitu banyak Komnas yang perlindungan anak ngeributin, ini anak kan sudah meninggal. Ayo kita tegakkan keadilan, bukan jadi agen polisi yang nggak beres. Saya jalan di Bali, berapa banyak anak terlantar tuh, berapa banyak anak semir sepatu, tukang minta-minta tadi pagi begitu banyak. Ayo dong pergi, urusin tuh. Jangan urusin yang ini. Bukan kita tidak bersifat, ada lagi yang keterlaluan. Dibilang dia tidak sedih. Itu udah 2 hari kan, udah 2 pengacara saya datang. Saya nih bego juga. Ibu kuat ya, anak ibu sudah meninggal. Supaya menyenangkan hati ibu, dia sudah di surga. Jadi ibu nggak, dia nangis begitu. Kenapa ibu nangis? Saya tidak boleh melihat jenazah anak saya. Ya nggak apa-apa bu, itu sudah dikubur. Tahu reaksinya apa? Dikubur? Itu mungkin saya di 1 jam, setengah jam tuh dia nangis saja. Dia merasa itu anaknya benar. Oke, baik. Kita juga ingin minta tanggapan dari Pak Haposan. Silakan menanggapi Pak yang sudah Anda dengar mungkin dari Bung Hotma di sini. Ya, Mbak Marisa, terkait dengan pentelantaran anak, dugaan pentelantaran anak yang dituduhkan kepada M, saya tidak komentari karena itu masih domain di Polda Bali. Saya ini kan ditunjuk oleh Polresta Denpasar sebagai pengacara negara karena sesuai dengan pasal 56 KUHP, apabila seorang tersangka diancam 5 tahun, penyidik wajib menunjuk pengacara. Jadi dalam hal ini saya penunjukan pengacara terhadap dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh AS. Terkait dengan kesaksian AS sebagai saksi untuk kasus pentelantaran anak, saya tidak mendampingi karena saya tidak ada penunjukan dari pihak Polresta. Mengenai masalah klien saya AG yang berubah-ubah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di keterangan sebelumnya dia ada menyampaikan bahwa ada ancaman dan ada tentu menurut pemahaman saya, kalau seandainya dia melakukan sendiri, Ya, silakan. Seandainya si AG ini melakukan sendiri dengan upaya pembunuhan dan pemerkosaan, tentu tidak akan ada ancaman dan berarti ada orang lain. Nah, berdasarkan pasal 184 tadi, keterangan saksi, bukti, dan keterangan ahli, dikaitkan juga nanti dengan pasal 55, apakah ada orang yang melakukan, apakah ada orang yang turut melakukan, istilahnya flagger atau mendeflagger. Nanti kita percayakanlah ini kepada penyidik Polresta untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi, surat, atau petunjuk untuk menguatkan apakah benar-benar TSK AG ini sebagai pelaku atau ada orang lain seperti yang disampaikan oleh TSK AG, ada orang lain yang memerintah dia dan dia hanya membantu dengan menerima imbalan sejumlah 200 juta yang disampaikan oleh TSK belum juga diterima dan dijanjikan akan diberikan pada tanggal 24 Mei 2015. Kira-kira begitu Mbak Marisa, keterangan yang disampaikan oleh TSK. Baik, Pak Haposan kan berarti selama ini Anda sudah berbicara secara dekat begitu ya dengan klien Anda Agus Taye di sini. Nah, kesaksian sejauh ini apakah Anda mengetahui ketika dia mengutarakan kesaksiannya itu kepada Anda, motif dari apa yang terjadi pada Angelin? Pembunuhan Angelin. Kalau dari beberapa keterangan sebelumnya, pada saat dia mengakui dan membunuh dan memperkosa, dia menyatakan secara spontan melakukan karena pada saat itu dia dimarahi dia mendengar kalimat dari adik kita Angelin, Mama menyatakan kerjamu tidak becus. Dan pada saat itu dia langsung marahnya ke siapa? Saya bilang itu. Dia bilang marah kepada M dan juga kepada Angelin sehingga dia langsung berusaha melakukan pemerkosaan. Saya juga kaget setelah dia dipindahkan ke tahanan Polda Bali pasca TSK ini menjadi saksi untuk M dalam kasus dugaan penelantaran anak. Memang saya dengar
TSK ini sudah juga mendapat pelayanan rohani dari pendeta dan juga dari pelayanan itu pada saat diadakan tes kebohongan. Dalam tes kebohongan itu kami hanya mendampingi dan disampaikan bahwa akan dilakukan tes berupa tes jantung, tes pengambilan darah dan juga pengambilan keringat. Selanjutnya TSK ini akan masuk ke dalam satu ruangan di mana di sana telah disiapkan lie detektor. Petugasnya langsung dari Mabes Polri 2 orang, kami penyidik dan pengacara tidak ikut mendampingi di dalam, tetapi pertanyaan yang diajukan nantinya di dalam tes lie detektor itu adalah ada beberapa pertanyaan kurang lebih 3 jam. TSK ini hanya menjawab ya, tidak. Mengenai hasilnya itu tentu sudah masuk domain daripada penyidik. Apakah dari keterangan kebohongan tersebut ada kebohongan apa tidak. Tapi menurut saya sebagai pengacara, tes kebohongan ini hanyalah sebagai petunjuk buat penyidik. Begitu juga saya dengar tadi malam ada juga ahli kriminolog yang didatangkan, di mana dalam perbincangan tadi malam saya mendampingi TSK sebagai semacam diinterogasi yang didengar oleh ahli kriminolog. Yang ditanyakan adalah pengulangan seputar keterangan tersangka yang berubah, di mana keterangan yang ditanya adalah keterangan yang terakhir, yaitu perpindahan TKP, di mana TKP sebelumnya dimatakan Angelin ini sudah tergeletak atau terbunuh di kamar dari TSK. Di dalam keterangannya terakhir bahwa dia meminta bahwa mama lepaskan saya. Pada saat itu dia diam, dia hanya mendengar. Lagi beberapa menit ada panggilan daripada Ibu M untuk masuk ke kamar daripada Ibu M. Di sanalah menurut TSK kejadian yang sebenarnya, karena di sanalah adik kita Angelin sudah tergeletak. Mengenai prarekonstruksi, untuk keterangan yang pertama sudah dilakukan prarekonstruksi, untuk keterangan yang kedua belum dilakukan prarekonstruksi. Apakah kejadian yang keterangan dari TSK di kejadian yang kedua ini apakah betul-betul apa tidak, nanti kita percayakan aja lah kepada teman-teman kita penyidik Polri untuk bekerja keras untuk mengungkap kasus tragedi Angelina ini. Gitu Mbak Marisa. Ya, Pak Haposan, Anda kan dekat sekali berkoordinasi dengan kepolisian begitu. Kalau misalnya bisa kami tahu seberapa jauh sebetulnya kasus ini dari titik terang sejauh ini kalau misalnya Anda melihat penyelidikan dari polisi? Ya tentu kalau dari keseriusan seperti yang kita lihat juga di media, kalau hukum ini kan harus dilihat dari bukti dan fakta-fakta. Dari keterangan dari TSK yang berubah, upaya yang dilakukan oleh polisi tentu itu teknis, mereka akan ke lapangan dan juga mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, baik itu surat dan juga mendatangkan alat dari lie detektor dan juga mendatangkan ahli kriminolog. Barangkali itu kan merupakan satu petunjuk. Dari petunjuk ini tentu menurut saya polisi akan melakukan pengembangan. Saya juga melihat polisi harus bekerja keras karena sesuai dengan pasal 77A KUHP memang kan ada objek pra-peradilan penangkapan penahanan. Setelah adanya putusan dari MK terhadap penetapan tersangka, objek pra-peradilan termasuk penetapan tersangka. Tentu menurut pemikiran saya sebagai pengacara dan teman-teman kita juga dan juga Bang Hotman, ya namanya penetapan tersangka berarti sudah masuk pada materi. Harus dipersiapkan semua oleh pihak kepolisian, apakah betul yang dituduhkan ini kepada seseorang apa tidak. Karena itu nanti akan diuji di pengadilan. Kemungkinan itu langkah-langkah yang diajukan oleh siapapun yang mendampingi si tersangka kalau ada suatu hal-hal atau keganjilan. Demikitu Mbak. Baik, Bang Hotma ingin menanggapi? Saya males lah ya kalau ngomentari seorang tersangka yang ngomongnya bolak-balik. Begini, setiap omongan tersangka itu harus dibuktikan dengan alat bukti lain. Kalau dia ngancam, dia begini, dia begitu, ada saksinya nggak, ada buktinya nggak. Dia bebas kok bilang, besok dia bilang kita yang nyuruh bunuh. Kan repot jadinya. Yang jadi masalah, kita sebagai pengacara cukup punya dignity nggak untuk mengatakan kepada dia, kamu katakan yang sesungguhnya. Didatengin anggota DPR, ngomong bebas,
saya dibayar 2 miliar dijanjikan, nanti 200 juta, nanti begini, nanti begini. Ini bias sekali. Soal warisan, soal menolak kedatangan menteri. Itu semua hisapan jempol belaka. Kami ingin Bisa saya mengkonfirmasi. jawab semua. Kami juga ingin mengkonfirmasi Pak. Jadi ketika kekerasan itu terjadi pada Angelin, Ibu M ada di mana? Saya nggak bisa tahu dan dia tidak bisa tahu. Karena dia tidak tahu kapan itu terjadi. Ngerti nggak? Ada pembunuhan nih. Di mana kamu waktu pembunuhan itu? Kapan itu terjadinya? Kalau dia besok bilang begini, besok bilang pagi, besok bilang siang, besok bilang yang cuman ngubur. Terus kita tanya tuh ibu waktu pembunuhan di mana? Kapan itu pembunuhan terjadi? Kan gitu. Jadi Ibu Margaret tidak ada di rumah saat itu, Pak? Ada atau tidak ada, yang penting dia tidak tahu. Gitu. Oke, Bang, ini juga mungkin kita agak keluar sedikit karena memang waktu juga udah sangat. Tapi saya juga tertarik karena saya sempat mengamati ada bincang-bincang Abang tadi dengan salah satu Komnas Perlindungan Anak ya. Abang sempat ada meminta, ini kita tahu bahwa Angelin ini adalah merupakan anak yang diadopsi. Abang minta kepada Bang Aris Merdeka Sirait untuk mengembalikan ada kopi pengangkatan anak. Ini sebenarnya relevansinya apa sih, Bang? Begini, inilah sumbernya. Saya mau kasih tahu masyarakat. Apa itu? Komnas Perlindungan Anak. Itu bukan nasional pemerintah Republik ini yang punya. Itu urusan pribadi dia. Supaya masyarakat terbuka nih. Bukan Komnas Perlindungan Anak yang ngurusin anak dari A sampai Z. Enggak, mohon maaf dengan segala hormat. Sudah terlalu banyak pengalaman kami dengan Komnas itu. Di mana kami, lembaga bantuan hukum, bantuin puluhan orang, belasan orang. Dia datang bawa anak, kasih tampang di TV, tinggal. Kita yang urus semua. Tapi whatever lah. Kembali lagi ke sini. Dia datang, katanya investigasi. Kamu nih siapa investigasi? Perlindungan anak. Tapi sekarang apa yang dia lakukan? Datang ke ibu itu, dikasih itu. Inilah sumber kekacauannya. Di dalam akte pengangkatan anak itu, tidak ada urusan, sekarang ada surat wasiat, hartanya puluhan miliar. Di dalam akte pengangkatan anak itu, disebutkan, itu standar. Kalau saya angkat anak orang, disebutkan anak itu menjadi ahli waris saya. Kalau Hotma Sitompul meninggal, anak ini mendapat warisan. Kalau anak itu meninggal, saya dapat warisan. Itu anak punya kekayaan apa? Sekarang diribut-ributin, oh dibunuh supaya hartanya ke ibu ini. Ini bersumber dari manusia itu. Dengan segala hormat, saya udah ditegur. Kita semua manusia, nggak usah bicara gitu. Cuman saya sedih benar, terjadinya di situ. Dan sampai sekarang terus aja begitu. Nggak ada urusan warisan. Sekarang ada lagi lebih gila. Banyak orang ngomong, itu ilegal. Bagaimana bisa bilang ilegal? Sistem pengangkatan anak. Saya kasih tahu, kalau kita, maaf saya berani kasih contoh. Ini orang Kristen kawin di gereja. Dia nggak urus catatan sipilnya. 20 tahun. Oh, pernikahannya ilegal. Bagaimana sih, itu kan administrasi yang belum diselesaikan. Pertanyaannya, kenapa belum selesai? Apakah itu ibunya buta hukum tidak ngerti atau notarisnya tidak kasih tahu? Kita tidak mau nyalahkan orang. Tapi saya keberatan kalau dibilang akte pengangkatan itu ilegal. Orang ini sekarang sembarangan ngomong, asik ngomong-ngomong aja. Sedih kita lihatnya. Menteri ditolak, enggak benar juga. Baik, tentunya kita semua gitu ya, apakah itu Bung Hotma, Pak Haposan, semua orang yang terlibat dalam kasus ini dan juga masyarakat sedang mengamati, tapi yang jelas kita masih menunggu penyelidikan polisi kira-kira hasilnya seperti apa, karena hanya hasil penyelidikan polisi saja dan juga putusan pengadilan yang bisa menguak tabir pembunuhan Angelin. Terima kasih banyak Pak Hotma Sitompul. Mbak Marisa, itu senang saya ucapan terakhir. Masyarakat mengamati, cukup mengamati aja, jangan komentar, jangan menuduh, jangan memfitnah, karena ada pertanggungjawaban diminta di situ. Bukan saya ngancam. Itu hukum. Baik, kita akan kawal sama-sama kasus ini terus. Terima kasih banyak Pak Hotma Sitompul, kuasa hukum dari Ibu Margaret, dan juga tadi di line telepon tergabung. Terima kasih kepada Pak Haposan Siombing sebagai kuasa hukum tersangka Agustai Andamai. Berikutnya kami akan hadirkan informasi di bulan puasa pengeluaran justru malah membengkak. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik? Usai jeda, Asad akan hadir bersama perencana keuangan Prita Gozi untuk memberikan jawabannya untuk Anda. Ya, dan bagi Anda yang bertanya seputar pengelolaan uang ini, hubungi di 0212954689 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek dan 021295461188 bagi Anda yang berada di